Pernahkah teman-teman mendengar bahasa atau kalimat yang mengatakan untuk stop memikirkan uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now, ketemu lagi dengan saya Nani yang pada kesempatan kali ini akan menelaah lagi bahasa yang beberapa hari terakhir ini cukup mengganggu pikiran saya, yaitu bahasa atau kalimat yang mengatakan untuk stop memikirkan uang. Buat teman-teman yang baru bertemu atau ketemu dengan channel YouTube Bunda Zaman Now, saya flashback sedikit bahwa pembuatan akun YouTube Bunda Zaman Now pada awalnya adalah bukan untuk tujuan komersil, lebih ke tujuan untuk memberitahukan pada seseorang yang ada di pulau sana bahwa saya sebagai bundanya dalam keadaan sehat walafiat dengan dia melihat video-video yang saya upload di akun YouTube Bunda Zaman Now. Tapi kejadian di 2022 lalu, di mana ada kegiatan Badan Pusat Statistik yang bernama Reksosek atau Registrasi Sosial Ekonomi 2022, itu memberikan saya suatu ide untuk membuatkan video-video tutorial mengenai kegiatan yang sedang berlangsung kala itu, yaitu Reksosek 2022. Itu saya latar belakangi karena saya melihat kala itu adalah bahwa petugas Reksosek 2022 yang di bawah pengawasan Koseka saya adalah orang-orang yang baru terlibat dalam BPS, orang-orang yang sudah cukup berumur, dan orang-orang yang tidak bisa dikatakan langsung bisa dengan dikasih pembelajaran sekali. Jadi butuh pemahaman berulang-ulang agar mereka mengetahui apa sih maunya dokumen Reksosek kala itu. Melihat perkembangan itu, akhirnya saya buatlah video 1, video 2, video 3, dan seterusnya, sampai saya tidak menyangka ternyata meskipun respon dari teman-teman di bawah pengawasan Koseka saya itu kurang bagus menurut saya, tapi ternyata yang melihat video saya itu sampai kepada orang-orang yang ada di luar pulau Sumatera. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang Lombok, ada yang Bali, dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak saya duga sama sekali. Nah, akhir-akhir ini mungkin teman-teman jarang melihat video saya. Kenapa saya jarang muncul di akun YouTube Bunda Zaman Now? Sebenarnya ada sesuatu yang melatar belakangnya. Sebenarnya ketika ditanyakan apakah ada waktu, itu sebenarnya waktu itu akan ada ketika saya mau menyediakan atau memberikan spare waktu lah, mencuri-curi waktu yang ada itu dengan membuatkan video-video yang mau saya buat. Tapi pada kondisi itu, kala itu saya salahnya adalah saya berharap pada manusia, mungkin bahasanya gitu ya, berharap pada manusia. Jadi saya berpikirnya kala itu adalah orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya jadikan panutan itu bisa memberikan semacam panutan, semacam contoh yang baik buat saya untuk saya jadikan sebagai mungkin mau diikutin lah gitu. Nah, itulah salah saya waktu itu. Salahnya harusnya saya itu berpijak atau menyontoh pada contoh yang terbaik yang sudah terbukti, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salahnya sebagai manusia adalah saya mencontohnya kala itu adalah pada orang-orang yang sama-sama manusia biasa, hanya saja mereka punya jabatan atau punya kedudukan yang lebih tinggi ketika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah saya mulai merasa, oh tidak, saya tidak suka yang seperti ini tidak bagus, dan ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi sebenarnya saya di tahap down lah waktu itu ya. Jadi saya nggak buat video sama sekali. Tapi di kesempatan Mitra 2024 itu memang sengaja saya nggak mau muncul karena saya mau minimalisir akun YouTube Bunda Zaman Now diserang oleh teman-teman Mitra 2024 yang lulus tapi belum dilibatkan dalam kegiatan BPS. Jadi saya nggak mau membahas itu sama sekali, walaupun saya tahu itu peluangnya ketika itu cuannya bakal banyak dia kalau saya mau nekat, tapi resikonya saya juga harus menanggung. Nah, balik lagi dengan bahasa tadi, stop memikirkan uang. Ini bahasanya akhirnya
saya telaah lagi, kenapa sih ada bahasa seperti ini, sampai bahasa ini kok sepertinya benar, tapi bagaimana cara saya mencari pembenarannya gitu. Nah, ternyata setelah saya pelajari lagi, setelah saya baca-baca lagi, adalah stop memikirkan uang. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita jangan hanya berorientasi uang, uang, dan uang. Untuk hidup memang kita butuh uang, tapi untuk biaya hidup ya. Tapi ketika uang itu digunakan untuk gaya hidup, maka uang itu tidak akan pernah cukup. Betul? Nah, jadi ketika bahasanya begitu, akhirnya saya memikirkan, oh benar, ketika saya terlalu orientasi uang, yang didapat itu bukannya uang, tapi justru apa yang saya terima akhirnya menjadi tidak pernah cukup, menjadi kurang dan kurang, dan akhirnya tidak ada semacam tidak ada rasa syukur kita karena kita sudah mendapatkan rezeki yang kita punya. Rezeki tidak hanya mengenai uang, rezeki itu adalah banyak sekali. Kita bisa bangun di pagi hari, itu adalah rezeki. Kita punya teman-teman yang siap menolong kita di saat kita butuh bantuan, itu adalah rezeki. Kita bekerja atau bergabung di tempat bekerja yang menyediakan atau memberikan suasana kekeluargaan, itu juga rezeki. Atau kita kerja di tempat yang menyediakan atau membebaskan karyawannya untuk melakukan ibadah di jam-jamnya ibadah, itu juga rezeki. Jadi rezeki tidak hanya melulu mengenai uang, dan uang. Nah, di situ artinya kita juga harus memfokuskan pada keseimbangan hidup kita. Jadi kalau kita terlalu intens memikirkan uang, dan uang itu nanti tidak kita peroleh sesuai dengan yang kita harapkan, itu akan menyebabkan daya stres tersendiri ya. Akhirnya kita akan stres, akhirnya kesehatan akan menurun, akhirnya kita akan kecapean, akhirnya kerjaan terbengkalai, akhirnya bos marah, akhirnya begini, akhirnya begitu. Artinya ketika uang itu terus dicari, tapi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka itu akan menyebabkan terganggunya pada keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu banyak, seperti keseimbangan dalam hal kesehatan mental, hubungan dengan sesama teman di kantor, hubungan dengan sesama teman di lingkungan, ataupun di tempat-tempat lain. Itu ketika kita selalu mengejar uang, dan uang. Yang kedua, ketika kita fokus memikirkan uang, maka kita juga akan mempengaruhi yang namanya kesejahteraan emosional dalam psikologis. Dalam artian, ketika kita terlalu banyak memikirkan uang dan dan uang itu tidak kita peroleh, maka akan menyebabkan kita seperti agak sakit secara secara psikologis. Kita mudah emosian, sama orang curigaan melulu, sama ada kerjaan ini diembat karena tahu adanya uang, tapi kerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau malah mungkin mengklaim kerjaan orang lain itu menjadi pekerjaan kita sendiri. Nah, akhirnya dengan kita memikirkan uang, dan uang tadi, itu mempengaruhi kesehatan kita secara emosional dan psikologis. Nah, aspek ketiga yang harus kita pikirkan ketika ada bahasa atau ketika kita memutuskan untuk tidak hanya memikirkan uang, dan uang, adalah kita harus punya tujuan hidup yang lebih besar. Dalam artian, orang-orang ini banyak berkata bahwa mereka pengen sukses dalam artian sukses di dunia, belum tentu sukses di akhirat. Tapi belum tentu sukses di akhirat. Jadi dari bahasa seperti itu kita bisa tahu bahwa orang itu mengejar kesuksesan dunia, padahal Allah yang Maha Pencipta itu tidak menginginkan kita itu sukses, tapi yang Maha Pencipta itu menginginkan kita untuk tidak berhenti mencoba, gagal coba lagi. Nah, jadi
Dalam artian kita punya tujuan hidup yang lebih besar. Jadi tujuan hidup yang lebih besar itu misalnya kita fokus pada pengembangan diri. Ketika kita fokus pada pengembangan diri, misalnya kita melatih skill yang kita punya, kita melatih kepribadian kita menjadi orang yang lebih legowo dalam menerima apapun yang terjadi pada kita, itu akan membuat uang itu datang sendiri. Dalam artian kita akan menerima apapun yang terjadi itu dengan pasrah. Kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Dalam artian kita kerjakan saja apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Masalah akan ada timbal baliknya atau tidak sama kita. Percayalah bahwa Yang Maha Kuasa itu tidak akan menukar rezeki seseorang. Jadi rezeki seseorang itu sudah dipatok. Rezekinya buat si A tidak mungkin akan beralih ke B karena sudah dipatok buat si A. Mau jalannya berliku-liku pun itu cuma A yang dapat walaupun jalannya panjang. Nah, itu artinya semuanya sudah ditetapkan pada Yang Maha Kuasa. Tinggal kita bagaimana lagi menerapkan sistem untuk pasrah. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Pencipta. Nah, imbas dari stop memikirkan uang itu sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh berusaha, bukan berarti kita tidak boleh melakukan pengembangan diri. Tapi dengan kita bekerja, dengan kita berusaha, itu artinya nanti kita akan pada tahap di satu titik harapan kita adalah bahwa kita bisa bekerja itu tidak sampai di umur kita yang pensiun lah, ibaratnya kalau sebagai seorang PNS tidak sampai pensiun lah, maksudnya oke kalau kita pensiunnya dalam keadaan sehat, oke kalau kita itu sampai pensiun kita masih sehat. Kalau tiba-tiba kita sakit, kalau tiba-tiba terjadi apa-apa ketika kita bekerja atau dalam kehidupan sehari-hari, organisasi, lingkungan, hidup, manusia dan semuanya itu akan tetap berjalan seperti biasa meskipun kita sakit. Jadi ibaratnya suatu perusahaan itu tetap akan jalan mau kita ada, mau kita enggak, mau kita sakit, mau kita meninggal sekalipun, perusahaan atau organisasi tetap jalan. Tinggal kita memikirkan ketika kita sakit, kita sudah tidak bisa bekerja lagi, apa yang akan kita lakukan. Banyak contoh di mana teman-teman di Badan Pusat Statistik itu belum pensiun sudah sakit, sudah pensiun mungkin sudah pensiun masih dapat pensiun ya, masih enak gitu. Tapi yang belum pensiun tapi sudah sakit, itu artinya mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun kalau bisa bekerja hanya semampunya, tidak bisa dipaksakan untuk berpikir yang berat, tidak bisa dipaksakan untuk mobile ke sana ke sini. Itu adalah sesuatu realita yang terjadi. Nah, di sana saya berpikir kalau suatu hari, na'udzubillah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau misalnya suatu hari kita sakit, kalau misalnya suatu hari kita tidak bisa bekerja lagi, apa yang akan kita lakukan? Nah, pemikiran inilah yang akhirnya membuat saya kembali terjun, kembali membuat video, kembali saya belajar lagi mengenai desain grafis, belajar mengenai Canva, belajar mengenai voice maker, sampai saya bela-belain itu beli voice maker yang berbayar. Itu saya berpikirnya ketika saya tidak bisa bekerja lagi, ketika saya tiba-tiba misalnya terkena sakit, atau saya tiba-tiba begini atau tiba-tiba begitu, itu saya punya cadangan. Walaupun dalam artian saya punya pekerjaan dengan penghasilan bulanan, tapi kan tidak menutup kemungkinan, namanya kita tidak bekerja, ya penghasilannya juga mungkin tidak sebesar sekarang, tidak sebanyak sekarang. Pensiun pun penghasilannya juga sudah ditetapkan dan tidak sama penghasilan pensiun dengan penghasilan orang yang masih bekerja. Nah, disinilah saya berpikir bahwa dengan saya melakukan sesuatu itu akan berimbas pada hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu saya lihat sendiri dari video yang saya buat setahun yang lalu, itu mengenai Susenas, mengenai Sakernas, mengenai Susenas Ruti, itu malah menghasilkannya sekarang. Nah, di situ saya berpikir ketika saya tidur pun ternyata dunia maya itu tetap berjalan. Ketika saya tidak melakukan apa-apa pun
ternyata masih ada seperti semacam pemasukan gitu. Walaupun nilainya kecil, tapi saya membayangkan dengan nilai kecil tapi dengan banyak item yang menghasilkan nilai-nilai kecil itu tadi juga akan menjadi sesuatu yang besar. Dalam artian sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Nah, di situ saya memikirkan, oh ternyata kalimat untuk stop memikirkan uang adalah kalimat yang bagus. Saya harus memikirkan bagaimana nanti bagaimana saya bisa mendapatkan kebebasan waktu di mana saya nanti bisa bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu tidak hanya melulu dengan bekerja, atau mungkin saya pada satu kesempatan ketika saya merasa pemasukan cadangan itu sudah cukup tadi, saya bisa berhenti dari kegiatan sehari-hari saya atau mengajukan pensiun dini lah bahasanya, dengan saya memanfaatkan cadangan tadi untuk saya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di situ saya berpikir, oh berarti ada pemasukan tambahan yang kita peroleh. Nah, makanya saya berusaha untuk tidak memikirkan uang, tapi memikirkan bagaimana nanti kebebasan waktu yang saya peroleh dengan uang yang ada. Nah, memang kita tidak orientasinya uang, tapi lebih ke orientasi waktu. Tapi lagi-lagi, semua jangan dipaksakan. Jangan hanya memikirkan uang, dan uang. Cukupi uang untuk biaya hidup, bukan untuk gaya hidup. Karena kalau untuk gaya hidup, mau sebesar apapun yang kita punya, maka tidak akan cukup. Nah, disinilah bahasa bahwa harus ada bahasa pasrah, harus ada bahasa bahwa kita sudah mengikhlaskan semuanya, maka nanti rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Karena rezeki tidak hanya melulu mengenai uang, tapi teman yang baik, kesehatan, keluarga yang sehat, lalu lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, itu juga merupakan rezeki yang banyak tidak disadari orang. Nah, jadi di sini kalimat mengenai stop memikirkan uang adalah filosofi yang bagus untuk kita jadikan semacam pegangan, untuk kita jadikan semacam pemikiran untuk melakukan apa sih habis ini. Teman-teman boleh sebagai mitra BPS, tapi teman-teman harus juga memikirkan bahwa ketika suatu masa itu mitra BPS itu akan berganti. Seperti mungkin kita sehat, tapi ketika kita sudah tua, maka mitra itu akan diganti sama yang muda. Mungkin kita bisa dengan metode papi atau kertas atau dokumen, tapi ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita tidak bisa menggunakan Android, kita juga ditinggalkan menjadi mitra BPS. Artinya berinovasi, pengembangan diri juga teman-teman perlukan. Jangan jadikan kegiatan di mitra BPS itu sebagai kegiatan utama, tapi jadikan kegiatan cadangan yang bisa menjadikan teman-teman itu sebagai semacam ini ya, semacam wawasan, semacam wadah untuk teman-teman menimba ilmu. Kita ketika mencacah, mendata ke rumah responden, itu kita mendengarkan ceritanya, mendengarkan usahanya, mendengarkan bisnisnya, itu akan menimbulkan ide-ide bisnis baru. Jadi hal-hal yang kita lakukan di lapangan itu boleh dijadikan untuk sebagai dasar kita untuk melakukan pengembangan diri menjadi orang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, stop memikirkan uang, tapi pikirkan kebebasan waktu yang kita peroleh dari uang yang kita miliki. Untuk bisa memiliki uang, artinya kita harus memiliki keterampilan-keterampilan berupa pengembangan diri yang harus kita benahi, yang harus kita lakukan. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.